Selamat sore, saya ucapkan bagi kita semua dan shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan perkenanannya kita masih ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Kita akan memulaikan peribadahan kita. Untuk mengawali peribadahan ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor yang ke-18. Allah hadir bagi kita. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, karena begitu besar cinta kasih Allah akan kehidupan kami yang terus kami rasakan di tengah-tengah dunia ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan peribadahan kami. Kiranya Engkau memberkati peribadahan ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, yang menjadi syukur kami. Kami serahkan seluruh peribadahan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut pelayan firman, mari kita bernyanyi dari lagu pujian yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Tuhan Allah Bapa di surga. Terima kasih karena pada saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu dan memahaminya dengan baik. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Bacaan kita pada saat ini terdapat dalam Hosea 2 ayat 14 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Israel ditolak dan dipulihkan. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Bacaan kita pada saat ini, saya beri tema kasih setia Allah. Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, semua orang di dunia ini pasti menginginkan kehidupannya bahagia dan sejahtera. Sehingga banyak orang berlomba-lomba berjuang untuk dapat merasakannya. Kebahagiaan itu dimiliki oleh bangsa Israel ketika berada di tanah Kanaan. Tanah yang subur, berlimpah susu dan madu. Tetapi membuat mereka melupakan Allah yang telah menuntun hidup mereka dari keluarnya di Mesir sampai di tanah Kanaan. Mereka malah menyembah para berhala yang dikira mereka telah memberi kesuburan pada pertanian di tempat itu. Oleh karena itu, Allah mengutus Hosea untuk menyuarakan penghukuman tetapi juga pengampunan jika mereka mau bertobat. Kehidupan keluarga Hosea menggambarkan kasih Allah yang selalu ada meskipun umatnya tidak setia. Kitab Hosea pada pasalnya yang pertama menceritakan bahwa Allah menyuruh Hosea menikah dengan seorang sundal. Ini mau menggambarkan kehidupan bangsa Israel meskipun kehidupan mereka telah menyimpang dari jalan Tuhan Allah. Dia selalu berusaha dengan penuh kasih untuk menerima dan memelihara mereka. Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita saat ini, ayat 14-20, memperlihatkan bahwa Allah berusaha
untuk dapat memulihkan kehidupan bangsanya. Ia mengizinkan Israel mengalami pembuangan ke Asyur agar bangsa Israel dapat merenungi kembali kasih Allah yang dulu menjadi milik mereka atau menjadi milik bangsa Israel itu sendiri. Meskipun demikian, Allah pun setia. Ia akan mengembalikan Israel menjadi umatnya. Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kehidupan kita saat ini, terutama sebagai mahasiswa teologi, terkadang hidup kita pun hampir seperti bangsa Israel dalam kitab ini. Terkadang kita memungkiri kasih Tuhan yang sudah kita alami, terutama masih merasakan nafas hidup. Kita seakan menduakan. Contohnya, kita lebih memilih dan mengedepankan hobi kita daripada beribadah dalam ibadah kampus, meskipun itu hanya secara live streaming. Kasih Allah selalu ada dalam hidup kita. Oleh karena itu, melalui perenungannya kita saat ini, kita kembali diingatkan untuk terus hidup dan berbuat sesuai dengan perintah Tuhan. Saat ini kita menghayati minggu-minggu Prapaskah. Kita pun diingatkan kembali bahwa kasih Allah kepada bangsa Israel terus berlanjut sampai pada karya Yesus yang mati untuk menebus dosa manusia. Dan kasih itu juga yang kita rasakan sampai saat ini. Untuk itu, marilah kita koreksi diri kita dan dengan hati yang tulus mau berbenah diri menjadi lebih baik. Terpujilah Kristus. Amin. Untuk merespon renungan firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini, mari bersama-sama kita menyanyikan pujian dalam Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa di surga atas cinta kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah memuji serta memuliakan nama-Mu. Di dalamnya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang telah kami dengarkan bersama-sama itu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi boleh kami praktekkan, bahkan menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Bapa dalam kerajaan surga, dalam doa ini kami secara khusus mendoakan bagi teman-teman kami yang berhari ulang tahun, Ellen dan Evelyn Lambosa. Lengkapi sukacita mereka Tuhan, biarlah kekuatan, kesehatan boleh menjadi bagian mereka. Apapun yang menjadi harapan, bahkan cita-cita mereka Tuhan, hanya kami serahkan ke dalam tangan yang penuh dengan kasih. Kami berdoa Tuhan bagi Kak Yuliana dalam masa pemulihan.
Engkau terus memberkati kehidupannya Tuhan. Biarlah makanan, minuman, obat-obatan yang ia konsumsi, biarlah melalui itu semua Tuhan boleh mendatangkan kesembuhan yang hanya berasal daripadamu. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi kampus kami STT Marturia Palu. Engkau memberkati Tuhan mulai dari ketua hingga staf bahkan dosen yang ada. Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran. Biarlah mereka boleh melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab serta takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi kami mahasiswa STT Marturia Palu. Engkau memberkati perkuliahan kami Tuhan, studi kami di tempat ini. Biarlah kekuatan, kesehatan, hikmat yang hanya berasal daripadamu boleh menjadi bagian kami. Apapun yang menjadi harapan kami, bahkan cita-cita kami bersama Tuhan, kiranya itu semua boleh terwujud, hanya boleh karena campur tangan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, pemimpin kami mulai dari pusat hingga ke desa-desa. Biarlah Tuhan mereka boleh melakukan setiap tugas mereka dengan penuh tanggung jawab serta takut akan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi orang tua kami Tuhan, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah jauh dari kami. Engkau terus memberkati kehidupan mereka Tuhan. Biarlah kekuatan, kesehatan boleh menjadi bagian mereka. Dekati setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kehidupan kami bahkan perkuliahan kami seminggu yang akan kami lewati ini hanya kami serahkan ke dalam tangan yang penuh dengan kasih. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk mengakhiri peribadahan kita pada saat ini, untuk itu saudara-saudara sekalian saya undang untuk bangkit dan berdiri. Sambil kita berdiri, mari kita bernyanyi dari lagu yang berjudul Tiap Langkahku. Kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menyertai peribadahan kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Boleh berjalan sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam ruang organisasi. Jika ada penyampaian, kami persilahkan.